Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kitab yang mengantarkan kita untuk memahami tentang pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita telah menyampaikan beberapa pokok pembahasan yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya yang berkaitan dengan al-imanu billah, beriman kepada Allah SWT. Telah kita lewati beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga menjelaskan tentang bahwa Ahlussunnah adalah wasthiyah, pertengahan di antara firaq dhalah, sebagaimana Islam pertengahan di antara al-adyan, ini berbagai macam agama. Demikian pula telah kita bahas pula penjelasan beliau tentang penggabungan antara sifat ma'iyah dengan ketinggian Allah, kedekatan dengan ketinggian Allah, sehingga tidak ada pertentangan antara ma'iyat Allah dengan ketinggian Allah, demikian pula kedekatan Allah dengan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga berkaitan dengan ini melihat yang kaum mukminin di jannah. Kemudian kita masuk pada pokok-pokok keimanan berkaitan dengan al-yaumul akhir, keimanan pada yaumul akhir yang diawali dari tentang alam barzakh, ini alam kubur setelah kematian manusia. Dan di alam barzakh itu ada fitnah kubur, ada nikmat dan adab kubur. Tiga perkara yang ada di alam barzakh, yaitu fitnah kubur, dan telah kita bahas kemarin tentang fitnatul qabri. Fitnah kubur bentuknya adalah pertanyaan dua malaikat kepada mayit yang keberhasilan menjawab kedua pertanyaan malaikat ini merupakan setar atau alamat kebaikan, di mana hari-hari berikutnya adalah kemudahan bagi dia, lebih mudah bagi dia. Tetapi kalau dia tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat ini, maka hari-hari berikutnya sesuatu yang berat bagi dia. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma ba'da hadhil fitnah", kemudian setelah fitnah kubur ini tentang pertanyaan dua malaikat di alam barzakh tersebut, imma na'imun wa imma adzabun. Boleh jadi selanjutnya dia akan mendapatkan kenikmatan kubur, dan boleh jadi selanjutnya dia akan mendapatkan adab kubur. Dan ini sifatnya adalah tertib, langsungan. Sebagaimana ketika mayit mereka mampu menjawab pertanyaan alam barzakh, maka datang perkataan dari langit, an sadaqa abdi, benar hambaku, fa'afrishu minal jannah, hamparkan dia hamparan dari surga, dan bukakan dia babal jannah, pintu yang mengarah ke surga. Kemudian datanglah orang yang sangat tampan, wajahnya sangat bagus, indah. Dan ketika ditanya, siapakah anda, man anta, anak maluka saleh, aku adalah amal yang saleh. Ini adalah termasuk bagian pada kenikmatan kubur yang dia rasakan. Demikian pula berkaitan dengan orang yang mereka tidak mampu menjawab. Maka mereka katakan, hala adri, aku tidak mengetahui. Maka dipukullah dia dengan pukulan besi yang jeritanya didengar oleh semua para makhluk kecuali manusia. Seandainya manusia tidak saling menguburkan, kata Nabi, aku akan berdoa kepada Allah supaya kalian saling mendengar, yaitu tentang supaya kalian saling mendengar tentang adab kubur. Tetapi kalau saling menguburkan mayat, maka mendengar itu adalah suatu hal yang memudaratkan, sehingga manusia tidak mendengar tentang jeritan, yaitu adab kubur. Kemudian orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan tadi,
didatangi orang yang sangat buruk rupanya, kemudian sangat menakutkan, mengerikan. Ketika ditanya siapa Anda, ana amaluka su, aku adalah amalmu yang buruk. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, tentang nikmat dan azab kubur datang dalam banyak ayat, hadis Nabi, dan ijma' ulama. Dan itu yang diimani oleh ahlu sunnah wal jamaah. Jelas mereka tidak mengimaninya, apalagi tentang ada yang mereka tidak mengimaninya. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW kubur. Coba di antara ayat yang ke-83 dan seterusnya. Wala idza balagha lil hulqum wa anta la tubsirun. Falawla, kenapa tenggorokan? Wa antum hina idzin tangdurun. Saat itu Anda mengetahui, melihat orang yang mereka nyawanya akan tercabut tersebut. Wa nahnu, dan para malaikat kami, aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, lebih dekat dibanding kalian, akan tapi kalian tidak melihat. Malaikat yang akan mencabut nyawa itu dekat dengan si mayit. Falawla in tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kalian jujur, mestinya kalian akan bisa tidak dikuasai oleh Allah SWT. Tetapi kita semuanya Allah, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolak tentang pencabut dan segala macamnya. Menahan datangnya malakal maut untuk mencabutnya, termasuk minal muqarrabin, orang yang mereka dekat dengan Allah SWT. Ada amal yang wajib, amal yang sabiqun bil khairat. Orang-orang yang mereka ini sauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Bagi mereka. Wa amma in kana min ashabil yamin. Ashabul yamin, ini orang yang mereka sendiri berlalu dengan amal yang wajib dan meninggalkan sunnah. Fasalamul laka min al-kadzibin ad-dallin. Adapun orang-orang mereka mendustakan lagi sesat, mereka akan dilemparkan ke neraka ini jahim. Ini adalah perkara golongan tersebut. Orang mereka baik di dunia, mereka ahli maksiat yang durhaka kepada Allah SWT, dan kemudian masuk ke dalam ini berikutnya adalah alam barzakh. Sebelum mendapatkan kenikmatan jannah, mereka telah mendapatkan kenikmatan atau jannatul barzakh dan jannatul akhirah. Wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya naim dan orang mereka berbuat buruk hanya jannatul naim, tetapi naimun fid dunya, naimun fil barzakh, kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat, ada kenikmatan kubur. Bagaimana Allah katakan, yaitu al-hayatu thayyibah. Sebagaimana yang Allah katakan dalam ayat, hayatan thayyibatan. Barang siapa sedangkan dia beriman, orang yang mukmin, baginau hayatan thayyibatan. Benar-benar akan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, hati dan lapangnya dada. Ini yang dialami oleh mereka betul-betul hatinya penuh dengan keimanan. Berkata al-akhirah, di dunia ini ada surga. Barang siapa yang dia tidak surga akhirat. Jannatul dunia adalah yang mereka mengungkapkan pula dengan ungkapan di dunia. Orang yang miskin dari kalangan ahli dunia bukan orang mereka duniawi, tapi orang yang betul-betul miskin, dzuqu atyaba ma fiha, yaitu orang yang mereka keluar dari dunia menyenangkan. Ketika ditanyakan apa itu yang paling lezat, paling menikmati, yaitu mengenal Allah, hati yang mengenal Allah, tenteraman, kenyamanan bersama dengan Allah SWT. Ya. Sehingga berkata pula Syekhul Islam, berusaha untuk mengusir beliau, berusaha untuk menangkap Syekhul Islam, ini bisa diri. Sesungguhnya surgaku ada di dadanya, kemanapun akan ikut beliau. Wa in qataluni faqatil syahadah, wa in habasuni fahabsi khulwah. Kalau aku di penjara, menyendirinya aku dengan dalam keterusiranku adalah siyahah, adalah pelesir. Inilah di dunia. Di alam barzakh dihamparkan hamparan dari surga, sehingga kuburnya menjadi kuburan yang sangat indah bagi dia. Sengsara di dunia, sengsara dengan sempitnya. Barang siapa yang mereka berpaling dari petunjukku, maka walaupun bersama ada harta yang banyak, rumah yang mewah, sempit, karena mereka tidak punya sandaran yang kokoh, yaitu Allah SWT. Kemudian akan dihamparkan dengan hamparan dari neraka,
sehingga mereka akan mendapatkan panasnya ini api neraka sempit. Dan juga disebutkan adalah an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan, ini pagi dan sore. Berkaitan ini perlihatkan kepada mereka azab jahanam di alam barzah senantiasa pagi dan sore, sehingga mereka senantiasa terbayang-bayang dengan neraka. Dan kemudian Allah pun katakan di dalam ayat al-adab, dan hari kiamat kelak akan pedih, Fir'aun akan dimasukkan ini keadaannya azab sebelum hari kiamat kelak, yaitu azab dimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aidi, melihat tekanan-tekanan azab memukulkan para mereka, keluarlah jiwa kalian, dan mereka akan masuk ini hari ini dalam barzah sebelum dia dimasukkan di neraka, yang bicara tentang ini masalah akan dialami oleh manusia setelah kematian mereka, dan berbagai macam azab yang akan didapatkan oleh manusia. Di antara yang disebutkan yang akan dialami oleh mereka yang diazab oleh Allah Ta'ala akan diperlihatkan pada ini mereka. Dikatakan an-naru yuraduna 'alaihim, dan sore makanya dinampakkan ini azab neraka bil ghadati wal asyi, sesungguhnya pagi maupun sore. In kana min jannah, yang akan dinampakkan pada dia adalah di alam barzahnya, wa in kana min ahlin nar, tempat duduk neraka yang akan dia tempati kiamat. Inilah tempat duduk kamu sampai nanti kamu dibakar. Itu adalah sebuah siksaan tersendiri. Bagaimana kami yang Anda akan tempati, lalu tempat yang jelek, tempat yang sangat mengerikan, dan tempat itu sudah dinampakkan dulu sebelum diseret ke situ. Itu tempat di penjara itu bagaimana keadaannya, dipukul, disikat, dihajar. Ini sudah mengerikan. Ini merupakan bagian daripada azab yang dinampakkan kepada mereka. Yang kedua, dipukul dengan pukul besi, dengan palu besi. Sebagaimana hadis yang terakhir kita sampai ayaqulani la. Ketika malaikat bertanya kepada wa madinuk wa manabiyuk, maka orang yang kafir dan munafik maka siapa Rabb sembarmu, apa agamamu, apa yang Anda katakan tentang laki-laki ini? Mereka dia akan kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia. La talaita, kamu enggak tahu, kamu enggak membaca. Fayasma'uha man aliha ghairu thaqalain. Pukullah dia dengan pukulan besi yang maka menjeritlah dengan jeritan yang sangat keras, karena manusia saling menguburkan mayat, kata Nabi. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk saling bersilangan dan didatangi teman yang buruk. Ketika mereka ini tidak mampu menjalankan la adri, maka datangkanlah kepada dia alas dari api neraka. Bukan neraka. Fayatihi min harriha wasub. Uapnya sangat panas yang menimpa dia. Bayangkan yang mengenai wajah Anda, bagaimana panasnya uap di situ. Udara itu menimpa Anda. Maka sangat dahsyat. Dan kuburan disempitkan sama. Kemudian wayatihi rajul, lalu datanglah kepada dia seorang yang sangat, lalu dia mengatakan absyir billati yasu'uka. Ini tentu adalah hinaan. Gembiralah kamu, ada kunta tu'adu. Inilah hari yang telah dijanjikan kal wajhul ladzi yaji'u bisyarr, wajah kamu wajah yang buruk. Maka katanya Rabbila tuqim sa'ah, ya Rabb. Katanya orang yang sangat buruk, menakutkan, kemudian didatangkannya uap panas menimpa dirinya. Kemudian juga ada yang dirobek mulutnya dari ujung hancur, robek sampai ke tengkuknya itu. Menyebarkan kerusakan ke seluruh dunia. Menyebarkan kerusakan. Bayangkan, antum ketika Anda membuat video, kemudian Anda upload, maka akan ini dengan dirobek mulutnya sampai ke belakang. Ada lagi orang yang mereka ini batu dipecah kepalanya, kemudian batu yang gelinding, kemudian begitu terus demikian. Kemudian ada lagi orang yang mereka ini itu sudah siap, ada orang yang mereka menyiapkan ini kerikil batu sampai pinggir, dilempar batu sampai dia kembali ke tengah lagi. Nah, laki-laki perempuan berzina, kemudian ada yang jerit, mereka seperti didandang, maka apinya padam lagi, kemudian jatuh lagi,
dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dikatakan yaitu mereka akan disiksa kiamah, mereka diperlakukan seperti itu sampai hari kiamat. Bentuk siksaan. Kemudian ada lagi yang mereka dicapik-capik oleh ular gagak, payudara mereka akan dicapik-capik itu. Fakultu ma balu haula faqala Allahunna. Ini ada wanita yang mereka dicapik-capik dengan ular ganas, wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya. Ini sehingga nikmat dan Rasulullah SAW pernah mendengar tentang cerita orang mereka diadab di neraka. Dan juga para sahabat mereka diadab di neraka. Dia berkaitan dengan adab kubur, bagaimana Nabi pernah mendengar dikagetkan dengan suara orang yang diadab, orang yaitu musyrik. 4, 5 atau 6 orang yang mereka itu fil israk, mereka adalah orang yang mati dalam keadaan yaitu musyrik. Para sahabat juga atau selain Nabi, sebagian orang Allah perdengarkan tentang adab. Sebagian orang Allah perlihatkan jin, tapi kadang ada sebagian orang bisa melihat jin. Itu adalah kasus ini jin, asalnya kita nggak bisa mendengar adab kubur, tapi terkadang ada kubur. Kemudian para penulis, maka jawabannya adalah sebenarnya para ulama mengatakan, Imam Al-Qurtubi, ketahuilah bahwa jin dan tidak semata-mata untuk orang munafik, bal yusyariku pada kaum mukminin, sebagian para kaum mukminin, amal buruk yang mereka ini lakukan. Mereka diadab terus-menerus sampai dibangkitkan di kiamat. Dalam barzah yang mereka sampai ini dibangkitkan Allah. Untuk orang yang mereka dirobek mulutnya, berenang di sungai darah, itu adalah akan seperti itu kan. Ada orang mereka diadab di kuburan dan kemudian kaitan dengan kadar amal mereka dan sesuai dengan ampunan Allah kepada yang seorang mereka teradab di kuburan adalah diantaranya mul istitar minal baul. Mereka tidak membersihkan tabir kencing sehingga nyiprat-nyiprat ke dalam anggota tubuhnya yang tersebut. Kemudian juga namimah itu cuk sana cuk sini, ya kulak datang ke mendapat tukang adu orang, namimah. Ini keduanya diadab oleh Allah Ta'ala, tetapi maksudnya itu bukan dalam perkara besar dalam pandangan manusia. Dianggapnya ikan air kencing atau tidak memperhatikan yaitu merupakan hal yang bisa menimbulkan ini adab, ini kubur. Seorang wanita Yahudi mengatakan in adab al-qabri. Kemudian dibenarkan oleh Rasulullah SAW tentang cerita yang pertama adalah masalah air kencing. Ini hulul itu adalah dia yang belum dibagi dia ambil duluan, mengambil jatah duluan yang bukan jatah dia. Bentuk-bentuk hulul atau kalau orang Jawa bilang ngentit. Bagi kalau dalam dikumpulkan dulu, kemudian sebelum dikumpulkan ini ada orang mereka nyembunyi. Sallallahu alaihi wasallam pernah yaitu karena Nabi SAW dari Mit'an, kemudian ini untanya Nabi. Tahu-tahu kemudian dia kena panah, bagi dia lah surga. Kata Nabi, kalla wallati nafsi biya syamlatallati akhadha yawma Khaybar minal maghani. Kain itu terbakar, yaitu kain mendengarkan ngerinya, yaitu hulul, memanggil sesuatu yang dianggap sangat remeh karena sangat menyusahkan. Hulul, orang yang suka yaitu korupsi. Di antaranya lagi adalah al-kadhib, dusta. Kemudian berzina, riba. Ini hadisnya seperti tadi, yaitu orang hajul Quran, meremehkan Al-Quran, mereka tidak sholat. Dia baca Quran, malah kemudian nggak sholat. Dia tidur nggak sholat, puting jenerit, orang makan riba, berenang di kubur. Kemudian lagi diantaranya ada mendapatkan adab ini kubur. Kemudian belum melunasi utangnya. Ada kata Nabi itu tertahan dengan utangnya. Jangan sampai orang meremehkan utang, masalah utang. Utang segera untuk. Sekarang adalah dunia kita ini menawarkan utang mengerikan. Maka usahakan menjadi orang yang suka dusta dan tidak menepati janji oleh ini utang. Maka jangan sampai seorang dia itu karena menangisnya karena ada mayat yang mereka diadab dengan tangisan sebagian anggota keluarganya. Atau apabila diketerangkan para ulama, apabila dia ingatkan keluarganya, maka dia bisa teradab dengan berpesan untuk menyewa para peratap. Ini akan kemudian dia ada yang meratapi, itu adalah seseorang tersebut.
sebab-sebab adab kubur itu, dia mendapatkan adab kubur. Tetapi ada nas. Sekarang diantaranya perkara yang bisa menyelamatkan dari adab kubur. Orang yang mereka istiqamah di atas, ini orang yang mereka betul-betul bersiap untuk kematiannya dengan tauhid. Yang bicara tentang orang-orang yang mereka itu ini adalah semuanya persiapan ketika dia masih hidup. Bagaimana dia dengan ajaran agama ini, maka ini akan menyelamatkan al-qaulu tsabit. Yang Allah katakan, yusan hatinya seorang mukmin dengan al-qaulu tsabit di dunia, dalam barzahnya mampu menjawab pertanyaan kedua malaikat isyarat dengan selamat. Ini adalah al-qaulu tsabit, mereka di atas jalan yang lurus. Permintaan perlindungan dan berlindung kepada Allah dari fitnah kubur. Dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, Kau berlindung kepada Engkau dari kelemahan, kemalasan, dari juben pengecut, dari bakhil, pelit, wal haram, dari kepikunan. Dan aku berlindung kepada Engkau min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari ini lindunglah kalian dari azab kubur. Maka para sahabat mengatakan, Nabi juga pernah mengatakan kepada para sahabat, Istaizu billahi min fitnatil masiihid dajjal. Istaizu, berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah jahanam. Berlindunglah kalian kepada fitnah kehidupan dan kematian. Ini adalah apa yang Nabi, setelah tasawuf kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, dan fitnah ini al-masiihid dajjal. Fitnah kubur dan adab kubur diantaranya adalah mengatakan li syahid indallahi sittu hisalin. Orang yang mati pun kan Allah ketika tetesan darah yang pertama di surga. Wa yujaru min adabil qabri, di keguncangan yang sangat dahsyat. Wa yudau ala ra'si, kebesaran al yaqut minha khairun minad daripada dunia dan seisinya. Wa yuzawwaju sinta, yakni bidadari surga. Dan akan diberikan kesempatan memberikan syafaat kerabatnya. Ini adalah orang yang yaitu di penjagaan. Di penjagaan mereka mati dari Jumat. Tentunya kalau mereka matinya dalam sekali. Kemudian orang yang mereka mati dalam kubur, dengan demikian bahwasanya ada kubur dengan mengatakan bahwasanya saya telah bisa, ini alam nyata dunia, kemudian kita bandingkan orang mau mati dalam keadaan dia tertabrak, kemudian hancur dari barzah. Semuanya masuk ke alam barzah. Dan alam barzah keterangannya adalah dengan berita-berita dari Sang Maha Tahu, dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Rasulnya. Sehingga tugas kita adalah membenarkan, bukan dengan logika kita atau bukan dengan apa yang kita saksikan. Kalau azab kubur itu sesuatu yang bisa kita saksikan dengan mata kepala, sudah ada istimewanya orang mereka, para pemirsa yang rahmati Allah taala, Bapak sekalian, sekilas berkaitan dengan azab kubur, dan semoga Allah menjadikan kita di antara orang menikmati. Harus dipersiapkan sejak dini menjadi ahli tauhid subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga manfaat. Disampaikan, ada beberapa pertanyaan dari mohon izin bertanya agak keluar dari tema. Terkadang saat membantu orang lain kita merasa jengkel. Itu adalah berharap, apa harapkan itu yang di sisi Allah SWT. Keridhaan Allah, berpaling kepada harapan kepada makhluk, pasti akan kecewa. Yang kuat tentang Allah Ta'ala, akidah tentang Allah harus mencapai akhirat. Cita-cita kita ini tenggelam kepada kampung akhirat. Kalau kita himahnya kepada akhirat itu tipis, akan sangat gampang, dimudahkan ketika kita betul-betul himah kita bisa tenggelam kepada kampung akhirat. Yang berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Orang yang menyeru kepada bid'ah akan diazab di dalam. Kepada bid'ah itu sama dengan pelaku maksiat. Sang bid'ah itu termasuk penyebar kedustaan. Ini syariat Allah, ini syariat Allah. Atas nama makhluk itu sangat terancam dengan yang bukan agama dimasukkan dalam agama. Ini sangat rentan untuk mendapatkannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Di bawah ini namun Ana belum tahu jawabannya Pak Ustaz karena sinyal had salaf. Ana awalnya rajin beri tausiah pada acara ibu-ibu majelis taklim. Ana takut pada Allah SWT. Apa saran Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah. Dalilnya Anda jelaskan pemahamannya. Sehingga kalau kita punyanya 5, ya kita kuasai ilmunya, dalilnya kuasai, kemudian fahami. Ini orang kampung karena kita kasih ilmu yang telah kita dapatkan kepada orang lain. Ilmu, kita bagaimana kita punya semangat berbagi kepada orang lain. Ustaz atas jawabannya.
Insya Allah pertanyaan terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita Jamak itu asalnya adalah karena kalau kita sakit, kemudian kesulitan untuk kita tidak menjamak, ya jadi jamak. Kan mungkin sakitnya sangat menyibukkan dia, sehingga kalau demikian, Bapak sekalian, kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.